Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah aliran linguistik, program studi sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Saya, Octavia Marcelina Helen Tatinenggolan, dengan NIM 2213. Perkenalkan, nama saya Rosa Putri dengan NIM 22125100004. Perkenalkan, nama saya Sukmardini dengan NIM 221510009. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman salah satu aliran linguistik, yaitu aliran linguistik fungsional. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang beserta pengertian dari aliran linguistik fungsional. Aliran linguistik fungsional ini dipelopori oleh dua tokoh yang bernama Roman Jakobson dan Andre Martin. Dua tokoh berikut memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menjembatani kesenjangan antara linguistik Amerika dan juga linguistik Eropa. Linguistik struktural Eropa banyak dipengaruhi oleh gagasan fungsi-fungsi yang menganut aliran Praha. Roman Jakobson dikenal karena ia telah menyatakan dengan pasti pentingnya fonologi diakronis yang mengkaji kembali dikotomi Ferdinand de Saussure yang memisahkan antara sinkronis dan juga diakronis. Sedang Andre Martin banyak mengembangkan teori-teori aliran Praha dengan tulisannya mengenai netralisasi dan segmentasi. Selain fungsi linguistik yang merupakan ciri khas dari aliran Praha, Andre Martin juga menyoroti fungsi unsur dan fungsi-fungsi aktivitas linguistik itu tersendiri. Sementara Roman Jakobson, ia memandang suatu tindak linguistik itu dari 6 sudut, yaitu dalam hubungannya dengan pembicara, dalam hubungannya dengan pendengar, konteks, kontak, kode, dan juga pesan. Jakobson mengajarkan 6 faktor bahasa dengan 6 fungsi bahasa. Sejajar dengan faktor bahasa itu, Jakobson menyatakan ada 6 fungsi bahasa, yakni ekspresif, konatif, denotatif, fatik, metalinguistik, dan juga puitik. Keenam faktor bahasa dan fungsi bahasa yang telah saya sebutkan tadi memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain. Yang pertama adalah ekspresif. Ekspresif berpusat pada pembicara yang ditujukan oleh injeksi-injeksi. Yang kedua konatif. Konatif ini berpusat pada pendengar yang ditujukan oleh vokatif dan imperatif. Yang ketiga denotatif. Denotatif ini berpusat pada konteks yang ditujukan oleh pernyataan-pernyataan faktual dalam pelaku ketiga dan dalam suasana hati indikatif. Yang keempat ada fatik. Fatik berpusat pada kontak yang ditujukan oleh adanya jalur yang tidak terputus antara pembicara dengan pendengar. Yang kelima adalah metalinguistik. Metalinguistik berpusat pada kode yang berupa bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang biasanya berisi rumus-rumus atau lambang-lambang tertentu. Dan yang terakhir adalah puitis. Puitis ini berpusat pada pesan. Untuk definisi dari linguistik fungsional, linguistik fungsional ini merupakan linguistik yang gerakan linguistiknya beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantiknya ditentukan oleh fungsi yang dijalankan oleh masyarakat, dan bahasanya itu mempunyai fungsi-fungsi yang beraneka ragam. Perhatikan. Konsep utama dalam aliran fungsionalisme ini ialah fungsi bahasa dan fungsi dalam bahasa. Menyangkut fungsi bahasa, sikap fungsionalistisnya ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis bahasa dimulai dari fungsi ke bentuk. Yang kedua, sudut pandang pembicara menjadi perspektif analisis. Yang ketiga, deskripsi yang sistematis dan menyeluruh tentang hubungan antara fungsi dan bentuk. Yang keempat adalah pemahaman atas kemampuan komunikatif sebagai tujuan analisis bahasa. Yang kelima,
perhatian yang cukup pada bidang interdisipliner, misalnya sosiolinguistik dan penerapan linguistik pada masa praktis seperti pembinaan bahasa. Andre Martin mengembangkan teori fonologi deskriptif, fonologi diakronis, sintaksis, dan juga linguistik umum yang merupakan sumbangan pemikiran bagi linguistik modern. Martin mencurahkan perhatiannya pada fonologi diakronis dengan mencoba membuat deskripsi murni di mana fonologisasi dan defonologisasi direkam disertai keterangan tentang perubahan-perubahan menurut prinsip-prinsip umum. Bagi Martin, konsep dasar analisis fonologi yaitu fonem, sedangkan bagi Jacobson, konsep dasar bagi fonologi itu adalah ciri distintif. Martin juga menerapkan wawasan fungsionalismenya pada sintaksis. Baik, kita akan beralih ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah ciri-ciri beserta kelebihan dan kekurangan dari aliran linguistik fungsionalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahan dari linguistik fungsional. Pembahasan yang pertama adalah ciri-ciri linguistik fungsional. Ciri utama teori linguistik fungsional adalah teori ini memberi tempat kepada 3 lapisan fungsi, di mana fungsi pertama adalah fungsi semantik. Fungsi ini meliputi tentang pelaku, tujuan, penerima, dan seterusnya. Ada fungsi kedua yaitu fungsi sintaksis, di mana fungsi ini meliputi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi pragmatik, di mana fungsi ini meliputi tema dan ekor, topik, dan fokus. Lanjut ke ciri-ciri yang kedua adalah ciri-ciri linguistik fungsional ini tidak mengenal transformasi, filter, dan komposisi leksikal. Dan ciri-ciri ketiga adalah deskripsi ungkapan bahasa dimulai dengan pembentukan predikasi dasar yang dilakukan dengan penyisipan ungkapan ke dalam kerangka predikat. Lanjut ke ciri-ciri yang terakhir atau ciri-ciri yang keempat. Pengungkapan bahasa berjalan dari semantik ke sintaksis, terus ke pragmatik, dan berakhir pada apa yang disebut expression rules. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan aliran fungsional. Yang pertama, kelebihan teori linguistik fungsional. Jadi, pada kasanar kebahasaan, bila memahami gagasan dan pandangan linguistik fungsional, maka aliran ini sangat mempengaruhi tata bahasa dalam kasana perkembangan linguistik sebelumnya, sekaligus membuka cakrawala baru agar aspek fungsional menjadi pertimbangan penelitian bahasa. Dengan menelaah istilah fungsional, praktis landasan yang digunakan dalam melihat bahasa berdasarkan fungsi, khususnya tatanan fonologi, morfem, dan sintaksis. Keunggulan aliran ini adalah kita dapat mengetahui bahwa setiap fonem bunyi itu memiliki fungsi sehingga dapat membedakan arti. Setiap morfem atau istilah martinet yang diartikulasikan memiliki isi dan ekspresi. Dengan begitu dapat dilihat fungsinya. Kemudian pada tatanan yang lebih besar yaitu sintaksis, aliran ini menekankan pada fungsi preposisi dan struktur kalimat. Maksudnya, unsur linguistik dalam sebuah kalimat dapat dijelaskan dengan merujuk pada fungsi sehingga ditemukan pemahaman logis yang utuh. Jadi, aliran ini telah berhasil melihat setiap komponen bahasa berdasarkan fungsi dan menginspirasi gagasan adanya relasi antara struktur dan fungsi bahasa. Lanjut ke kelemahan teori linguistik fungsional. Dalam kebahasaan, aliran ini tentunya memiliki beberapa titik lemah, di antaranya gagasan fungsional tidak menyentuh secara mendalam komponen fungsional untuk menentukan makna dalam penelitian bahasa, seperti pada tataran sintaksis hanya menyebutkan adanya fungsi dalam setiap struktur bahasa, namun tidak menjelaskan terminologi apa saja yang tercakup di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana menyusun kalimat yang benar berdasarkan fungsi pun tidak jelas. Dalam aliran ini demikian halnya pada tataran fonologi dan morfologi. Jadi kelemahan aliran ini adalah tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik lebih rinci, khususnya pada tataran sintaksis. Dalam struktur kalimat, gagasan aliran ini tidak menjelaskan komponen
apa saja yang tercakup dalam aspek fungsional pada kalimat. Sebagaimana kita ketahui, ada fungsi lain dalam kalimat, yaitu fungsi semantis dan fungsi pragmatis. Itulah kelebihan dan kelemahan dari aliran linguistik fungsional. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tata bahasa fungsional atau functional grammar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata bahasa fungsional atau functional grammar. Tata bahasa fungsional atau functional grammar sebenarnya adalah nama sekumpulan teori linguistik yang secara umum dapat digolongkan ke dalam linguistik fungsional atau linguistik fungsionalis, termasuk di dalamnya functional discourse grammar yang dikembangkan oleh linguis Belanda yaitu Simon Dick, dan systemic functional grammar yang dikembangkan oleh linguis Inggris yaitu Michael Aka Halliday. Nah, sebagaimana yang dijelaskan Halliday dalam bukunya yang berjudul An Introduction to Functional Grammar yang berisi Functional Grammar is one that controls all the unit of a language, it class, phrases, and so on as organic configuration of function. Artinya, bahasa fungsional adalah sistem yang menafsirkan semua unit bahasanya, klausanya, frasanya, dan unit bahasa lainnya sebagai konfigurasi fungsi yang organis. Secara umum, tata bahasa fungsional adalah teori yang berusaha menjelaskan susunan alamiah bahasa dari segi fungsionalitasnya. Karena hal itulah, maka pengembangan teori ini memusatkan perhatiannya pada 3 hal yang saling berkait, yaitu yang pertama fungsionalitas bahasa ilmiah, yang kedua ada fungsionalitas relasi yang terjadi pada berbagai tingkatan susunan tata bahasa, dan yang ketiga ada sasaran yang ingin dicapai, yaitu keterpakaian teori ini sebagai alat analisis atas berbagai aspek bahasa dan pemakaian bahasa. Untuk merealisasikan hal-hal di atas, pengembangan teori-teori TBF harus memenuhi 3 standar. Yang pertama itu ada kecukupan tipologis, artinya aturan dan prinsip-prinsip teori ini harus dapat diterapkan dalam bahasa alamiah manapun. Dan yang kedua, kecukupan pragmatis, artinya kecukupan apapun yang dikemukakan oleh teori ini harus dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana ungkapan-ungkapan kebahasaan dapat secara efektif dipakai dalam interaksi komunikatif. Dan yang ketiga, kecukupan psikologis. Artinya, apapun yang dikemukakan oleh TBF harus sesuai dengan hal-hal yang telah diketahui mengenai mekanisme pemrosesan psikologis yang terjadi dalam pemakaian bahasa alamiah. Karena gagasan mengenai fungsionalitas menempati posisi yang sangat penting dalam TBF, maka aturan dan prinsip-prinsip TBF dirumuskan dalam terma-terma fungsional. Dalam TBF ada 3 tingkatan fungsional yang menjadi pokok perhatian, yaitu yang pertama fungsi semantik, itu pelaku, pasien, penerima, dan sebagainya. Fungsi ini mendefinisikan peranan yang dimainkan oleh peserta dalam suatu peristiwa atau perbuatan sebagaimana ditunjukkan oleh predikat. Dan yang kedua ada fungsi sintaktik, yaitu subjek, predikat, dan sebagainya. Fungsi ini mendefinisikan bagaimana sudut pandang suatu peristiwa atau perbuatan diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan kebahasaan. Yang ketiga, fungsi pragmatik, yaitu tema dan ekor, topik dan fokus. Fungsi ini mendefinisikan status informasi, konstituen, ungkapan-ungkapan kebahasaan dan menghubungkan ungkapan-ungkapan yang ada dalam diskursus atau wacana yang sedang berlangsung itu dengan status pengujar atau speaker dan penerima ujaran atau addressee dalam interaksi verbal yang sedang berlangsung. Berikut adalah contoh paham tata bahasa fungsional bahwa analisis sebuah bahasa haruslah melibatkan semua tataran fungsi, yaitu yang pertama fungsi sintaksis. Andrea Hirata sebagai subjek mengarang predikat, buku Laskar Pelangi objek dengan kejuran yaitu K.
keterangan tampak bahwa analisis fungsi sintaksis hanya membicarakan segmen kelas kata yang menduduki fungsi sintaksis masing-masing. Dan yang kedua, ada fungsi semantik. Analisis fungsi semantik meliputi agents atau patient instrument, yaitu misalnya Andrea Hirata sebagai agent atau mengarang sebagai aksi, Buku Laskar Pelangi sebagai pasien, dengan kejujuran sebagai instrumen. Begitupun fungsi semantik sebagai kelanjutan analisis fungsi semantik hanya menambahkan analisis fungsi sintaksis dengan istilah yang berkaitan dengan struktur makna. Dan yang ketiga ada fungsi pragmatik. Nah, fungsi pragmatik secara tradisional dinamai subjek psikologis dan predikat psikologi yang sebelumnya sering diuraikan. Apa yang diceritakan oleh kalimat, serta apa yang diceritakan tentang itu. Di kota Batam banyak buah naga, sedap rasanya menyentuh hati. Semua penonton yang berbahagia, terima kasih telah menonton video ini.